Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Fatia Sabarniman dengan NIM 216137175 akan mempresentasikan mengenai A Check for Assessing Economic Evaluation by Drummond mengenai jurnal Cost Effectiveness of Cardiovascular Imaging for Stable Coronary Heart Disease. Di sini saya mengambil jurnalnya dari PubMed dengan keywords Cost Effectiveness dan Coronary Heart Disease. Di sini saya mendapatkan jurnal yang ditulis oleh Walker et al. Pada tahun 2020. Lalu untuk pertanyaan pertama, was a well-defined question posed in answerable form? Yes, di sini studi ini membandingkan efektivitas biaya dari perspektif layanan kesehatan nasional atau NHS Inggris dari sisi CMR, MPS, dan pendekatan stratifikasi risiko berdasarkan pedoman Institut Nasional Inggris untuk Kesehatan dan Perawatan Unggul atau NICE Guidelines. Lalu untuk pertanyaan kedua, was a comprehensive description of the competing alternative given? Di sini yes, secara singkat uh, uji ini tuh merupakan uji terkontrol acak 3 lengan multipusat di Inggris yang melibatkan pasien dengan dugaan angina pectoris berusia 30 tahun atau lebih dengan kemungkinan coronary heart disease sebelum tes sebesar 10% sampai 90% dan dianggap cocok untuk revaskularisasi koroner. Lalu uji coba ini membandingkan 3 strategi manajemen, ada perawatan yang dipandu CMR, perawatan yang dipandu MPS, dan pedoman NICE Inggris. Lalu pertanyaan nomor 3, was the effectiveness of the program or service established? Di sini can tell karena pada jurnal hanya disebutkan bahwa studi merupakan uji coba terkontrol atau randomized control trial pada pasien dengan dugaan angina pectoris berusia 30 tahun atau lebih dengan kemungkinan coronary heart disease. Untuk pertanyaan keempat, were all the important and relevant costs and consequences for each alternative identified? Jawabannya yes. Biaya pada studi berupa unit dalam pound sterling pada harga 2016 sampai 2017 dan dikelompokkan menjadi biaya diagnostik, biaya revaskularisasi, meliputi PCI dan CABG, biaya rawat inap, biaya rawat jalan, biaya obat, dan biaya total. Lalu hasil kesehatan dinyatakan dalam kuali. Hasil ini diperkirakan berdasarkan respon pasien terhadap kuesioner IT5D3L pada awal dan pada bulan ke-6, 12, 24, dan 36 pasca pengacakan. Lalu rasio biaya efektivitas inkremental atau ISER juga dihitung. Lalu pertanyaan kelima, were cost and consequences measured accurately in appropriate physical units? Jawabannya yes. Pada studi, salah satu biaya yang diukur adalah biaya untuk tes diagnostik dan revaskularisasi. Rincian biaya satuan meliputi tes diagnostik dan revaskularisasi yang meliputi untuk tes diagnostik ada CT jantung, resonansi magnetik kardiovaskular, skintigrafi perkusi miokardium, angiografi koroner invasif. Lalu untuk revaskularisasi ada intervensi koroner perkutan, pencakupan bypass arteri koroner, dan biaya revaskularisasi rata-rata. Lalu untuk pertanyaan nomor 6, were cost and consequences valued credibly? Jawabannya yes. Biaya dan kuali diestimasi dalam kelompok uji coba dan kelompok kemungkinan prauji dengan syarat dilakukannya revaskularisasi atau tidak. Hasilnya kemudian dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari pasien yang direvaskularisasi dan yang tidak direvaskularisasi dengan menggunakan tingkat revaskularisasi umum dalam kelompok kemungkinan prauji. Model linear umum digunakan untuk analisis biaya dengan memperhitungkan sifat data biaya yang tidak normal dan miring. Untuk kuali, regresi kuadrat terkecil biasa diterapkan. Hasil disajikan dalam bentuk biaya rata-rata dan kuali dengan interval kredibel 95%. ISER dihitung melaporkan biaya inkremental per kuali yang diperoleh dari satu strategi dibandingkan dengan strategi berikutnya yang kurang efektif dan kurang mahal. Lalu untuk pertanyaan nomor 7, were cost and consequences adjusted for differential timing? Di sini yes, karena biaya mencerminkan biaya unit dalam pound sterling pada harga 2016 sampai 2017. Lalu untuk pertanyaan nomor 8, was an incremental analysis of cost and consequences of alternative performance? Di sini jawabannya yes, rasio ISER juga dihitung pada studi ini.
Suatu strategi dikecualikan dari perhitungan ISAR jika didominasi secara ketat atau diperpanjang, yaitu lebih mahal dan kurang efektif atau lebih mahal per kuali tambahan daripada strategi yang lebih efektif. Lalu pertanyaan nomor 9, was allowance made for uncertainty in the estimates of cost and consequences? Jawabannya yes. Ketidakpastian dalam estimasi ini dan probabilitas setiap strategi menjadi yang paling mahal, paling efektif, dan paling hemat biaya. Diestimasi menggunakan simulasi Monte Carlo. Sejumlah analisis skenario dipertimbangkan, termasuk yang pertama, tidak mengendalikan tingkat revaskularisasi diferensial di seluruh kelompok. Yang kedua, biaya diagnostik tarif NHS. Yang ketiga, hanya biaya diagnostik. Yang keempat, biaya unit MPS yang direvisi. Nomor 5, skor EKI 5D5L. Dan nomor 6, strategi pencitraan fungsional gabungan CMR dan MPS. Lalu yang terakhir, did the presentation and discussion of study results include all issues of concern to users? Jawabannya yes. Sebagai kesimpulan, di sini penelitian telah memperkirakan biaya dan efektivitas biaya dari strategi diagnostik. Kesimpulan analisis didasarkan pada strategi yang paling efektif dan hemat biaya secara keseluruhan dan untuk semua subkelompok kemungkinan prauji. Pada studi diketahui bahwa CMR efektif dari segi biaya secara keseluruhan dan di seluruh subkelompok kemungkinan prauji dibandingkan dengan perawatan yang dipandu oleh pedoman MPS dan NICE. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.